Saya selalu nasihati jemaah saya di Jakarta. Saya mengatakan, bawalah dua hal ke akhirat dan jangan bawa dua hal. Bawa dua hal ke akhirat dan jangan bawa dua hal. Dua hal yang dibawa ini teman-teman sekalian adalah amal soleh dan teman-teman soleh. Amal soleh memberatkan timbangan amal kita. Teman-teman soleh banyak riwayat. Di antaranya riwayat Bukhari menjelaskan, kata Nabi SAW, nanti akan ada ahli surga. Pada saat mereka masuk surga, mereka berkata kepada Allah, ya Allah, teman-teman kami kenal di dunia, tapi kami tidak temukan di surga. Lalu Allah mengatakan, pergilah, jemputlah mereka di neraka. Lalu dikeluarkan dari neraka gara-gara temannya yang saleh. Jangan bawa dua hal, dosa dan musuh-musuh. Jangan bawa dua hal. Banyak dosa dari dosa ke dosa, dari dosa ke dosa. Dan jangan bawa musuh. Kalau kita menceritakan aib orang, atau kita mengambil haknya orang lain, atau menghina, menganggap remeh, kita sedang menyiapkan musuh. Imam Bukhari, teman-teman sekali, Imam Bukhari rahimahullah, beliau pernah janjian sama teman-temannya untuk berburu. Berburu betul ya? Bahasa sini juga, berburu hewan. Dia mau berburu, kemudian sebelum teman-temannya datang, dia memainkan busur panahnya di depan rumahnya, Imam Bukhari. Ternyata anak panahnya itu kena ke pagar tetangga. Pagar ya, bahasa sini juga ya. Pagar. Kena ke pagar. Pagar tetangga tercuil, keluar sedikit, rusak sedikit pagarnya. Imam Bukhari berkata kepada pembantunya di rumah, sampaikan ke teman-teman saya kalau saya nggak jadi berburu. Lalu kemudian pergilah ke rumah tetangga, bilang sama tetangga di sebelah, kalau saya siap membayar pagarnya yang rusak itu. Pergilah pembantunya menyampaikan ke teman-temannya, maaf, Imam Bukhari nggak bisa berburu hari ini karena satu dan dua hal. Dia datang ke tangga mengatakan, Imam Bukhari merasa bersalah karena memanah tadi pagar anda yang kena tercuil sedikit. Tetangganya keluar, lihat pagarnya cuma sedikit kena. Kata tetangganya, jangankan pagar ini, rumah ini buat Imam Bukhari saya kasih. Pulang ini pembantunya mengatakan, wahai Imam, jawaban tetangga begini. Apa kata Imam? Apa Imam Bukhari lakukan? Imam Bukhari sujud syukur kepada Allah, bersedekah pada hari itu. Kenapa? Karena nggak jadi punya musuh hari kiamat. Nah, berapa banyak orang di antara kita menginjak sendalnya orang, ya, merusak pagarnya orang, mungkin mencaci maki orang lain, tidak berpikir. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, jadilah orang yang istiqamah lurus, selalu sibuk dengan amal soleh buat diri kita sendiri dan bawa teman-teman yang baik. Jangan siapkan musuh hari kiamat, berat. Satu orang saja punya masalah dengan kita sudah cukup untuk mengambil semua pahala kita. Bagaimana kalau kita punya musuh 10 orang, 100 orang, atau bahkan lebih daripada itu. Ada orang subhanallah keseharian selalu cari musuh, selalu nilai buruk kepada orang lain. Apa nasihat para salaful ummah, para sahabat dan tabi'in? Di antara mereka ada yang mengatakan, kalau seandainya ada seorang muslim di atas gunung, lalu dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Ini ayat Al-Quran menceritakan tentang kalimat yang diucapkan oleh Fir'aun. Fir'aun bilang di teras istananya, di balkon istananya kepada masyarakat Mesir, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Kata mereka apa? Kalau saya lihat seorang muslim di atas gunung, dia ucapkan kalimat ini, saya akan bilang, oh dia sedang membaca ayat. Dia sedang membaca ayat. Artinya bukan dia mengaku Tuhan. Kalau saya melihat di saudara saya muslim, jenggotnya basah dengan khamar, minuman keras, saya akan mengatakan jenggotnya tertumpah khamar. Dia nggak bilang langsung saudara saya ini minum khamar. Kalau saya melihat dia bersama dengan seorang wanita di atas tunggangannya, zaman dulu unta, sekarang mungkin kita kereta, mobil, gitu kan. Maka saya akan mengatakan mungkin istrinya, mungkin adiknya, mungkin ibunya. Nabi SAW ajarkan kita itu. Apa kata beliau? Ada seorang sahabat yang sedang janjian sama temannya, lalu temannya ini terlambat datang. Dia gelisah. Kata Nabi SAW, kenapa? Dia bilang, ya Rasulullah, dia janjian sama saya tapi dia terlambat datang. Kata Nabi SAW, iltamis li akhika udhra, cari buat saudaramu alasan yang tepat.
mungkin dia lupa, mungkin dia sakit, mungkin dia meninggal, Allahu alam. Bahkan beliau mengatakan, ittaqudz dzann fa innadz dzann akdzabul hadits. Jauhi prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta pernyataan. Sedusta-dusta pernyataan. Bagi seorang muslim, teman-teman, nggak ada dendam, nggak ada putus asa, dan tidak ada sangka buruk, nggak ada. Semuanya sangka baik, semuanya prasangka baik.